Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan para pemirsa. Di kesempatan kali ini kita akan sampaikan bagaimana cara membuat tiang untuk para labu siam agar awet ketika sudah kita pasang di ladang. Baik teman-teman dan para pemirsa, sebelumnya silahkan tekan tombol like dan subscribe. Barangkali video saya ini ada manfaatnya, dan barangkali nantinya ada video-video saya lainnya yang mungkin ada manfaatnya kemudian menghampiri para pemirsa. Baik, langsung saja. Jadi untuk membuat para labu siam, tiangnya, bambunya itu maksud saya, itu sebaiknya kita memilih bambu yang sudah cukup tua, karena dengan bambu yang cukup tua maka nanti para labu siam kita akan cukup awet. Dan kalaupun ada bambu yang masih cukup muda, itu kita dapat memisahkan ketika kita memasangnya di ladang. Misalkan bagian sisi kanan yang tua, terus bagian yang sisi kiri dapat kita pasang menggunakan bambu yang masih cukup muda. Nah, kemudian setelah bambu-bambu kita tumbangkan, itu segera kita potong. Jangan terlalu lama menumpuk bambu, apalagi kalau musim hujan, karena itu akan membuat bambu tersebut mudah rapuh. Jadi sebaiknya segera digarap, kemudian kita pasangkan di ladang. Kemudian untuk cara pemotongannya yaitu seperti ini. Baiknya kita potong untuk bagian atas itu lebih dekat sama ruasnya seperti ini. Tujuannya adalah agar ketika bambu tersebut kita pasang di ladang, kemudian kita ikat dengan tali tambang, itu tidak akan mudah pecah. Terutama kalau bambu tersebut sudah mulai rapuh, sudah cukup lama di ladang, itu akan lebih bertahan kalau pemotongannya itu di dekat sama ruasnya. Itulah tujuannya. Kemudian kalaupun tanggung, ya dapat kita buang saja, tidak apa-apa. Beda kalau yang punya saya ini karena saya beli sudah dalam keadaan seperti ini, jadi saya tidak ada pilihan, ya saya ambil saja apa adanya. Kemudian untuk ukuran panjangnya itu sudah ada di video short saya. Nah, setelah bambu tersebut kita potong seperti yang baru saja saya sampaikan, kemudian bambu tersebut dapat kita belah. Kalau untuk yang besar, kalau untuk yang cukup kecil ya dapat kita pasang satu saja seperti itu. Kemudian untuk cara pemasangannya antara bambu yang dibelah sama bambu yang utuh itu juga sebaiknya dipisahkan, karena ketahanan antara bambu yang masih utuh sama bambu yang sudah dibelah itu juga setahu saya itu berbeda. Kalau menurut saya lebih bertahan lama bambu yang cukup besar walaupun bambu tersebut dibelah, karena dengan dibelah kan untuk sisi kanan kirinya mendapatkan sinar matahari, jadi bambu dapat mudah kering. Tapi kalau bambunya itu bambu utuh, bagian dalam itu tidak mendapatkan sinar matahari sehingga bambu akan mudah rapuh. Nah, kemudian untuk cara belahnya itu sebaiknya kita menggunakan parang seperti ini, karena dengan menggunakan parang nanti bambunya itu akan terbelah rata. Jadi ukurannya itu tidak besar sebelah, melainkan sama. Namun kalau kita belahnya itu menggunakan alat lain, misalnya kampak, itu terkadang kalau kita belum cukup terbiasa, bambu tersebut justru malah hancur. Nah, untuk membelah menggunakan parang seperti ini, kita dapat seperti ini. Lalu kita paskan di tengahnya.
Nah, seperti ini teman-teman dan para pemirsa, cara belahnya cukup mudah. Kemudian setelah bambu tersebut kita belah, dapat kita rapikan untuk bekas yang sudah kita belah tersebut agar tidak terlalu tajam. Nah, lalu setelah itu bambu-bambu tersebut kita runcingkan. Nah, kemudian setelah bambu tersebut kita runcingkan, lalu di bagian atasnya kita bisa kasih lubang kecil sedikit untuk tempat mengikat tali tambang nantinya. Jadi kita bisa lubangi sedikit seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman dan para pemirsa. Kemudian setelah itu bambu siap dipasangkan. Kemudian untuk cara pemasangannya itu juga cukup mudah. Tidak perlu kita gali terlebih dahulu karena kondisinya sudah runcing, jadi tinggal kita tancapkan saja seperti ini. Nah, tinggal kita tancapkan saja seperti tadi sampai kurang lebihnya itu sekitar antara 40 sampai 60 cm ke dalam tanah, tergantung tingkat keras atau tidaknya tanah kita. Yang penting ya dapat kita kondisikan. Baik teman-teman dan para pemirsa, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang cara membuat tiang untuk para labu siam agar awet ketika dipasangkan. Silahkan barangkali ada yang berkenan untuk disampaikan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.